Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Medwanhar dari Teknik Geologi Angkatan 2023 dengan NIM 03671382328060 dengan asisten pembimbing yaitu Kak Ananda Gisel Yanwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kristalografi 1. Kristalografi 1. Pengertian kristalografi dan latar belakang kristalografi. Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat geometri dan kristal, terutama pada perkembangan, pertumbuhan, penampakan, bentuk luar, struktur dalam, internal, dan sifat-sifat fasis lainnya. Kristal merupakan susunan kimia antara dua atom akan terbentuk di mana terjadi penurunan suatu energi potensi dari sistem ion atau molekul yang akan dihasilkan dengan penyusun ulang elektron pada tingkat yang lebih rendah. Kata kristal berasal dari bahasa Yunani yang artinya kristallon, yang berarti tetesan yang dingin atau beku. Kristalografi dapat diartikan sebagai cabang ilmu geologi, kimia, fisika yang mempelajari bentuk luar kristal serta cara penggambarannya. Berbagai bahan membentuk bumi terbentuk oleh proses alam yang panjang sejak terbentuknya bumi. Jangka waktu pembentukan tersebut dapat kita ketahui dalam ilmu geologi dengan mengamati batuan-batuan yang ada di bumi. Batuan adalah kumpulan satu atau lebih mineral, terutama mineral golongan silika atau pada bowens yang sering disebut dengan deret bowens, serta yang dimaksud dengan mineral sendiri adalah bahan anorganik terbentuk secara alamiah dengan komposisi kimia yang tetap pada batas volumenya dan mempunyai karakteristik yang tercermin dalam bentuk fisiknya. Jadi untuk mengamati proses geologi dan sebagai unit terkecil dalam geologi adalah dengan mempelajari kristal. Mempelajari kristalografi berarti akan membahas tentang bagaimana serta di mana kristal diartikan bidang homogen yang memiliki bidang polhedral. Yang kedua, mempelajari kristalografi berarti akan membahas tentang bagaimana serta di mana kristal diartikan bidang homogen yang memiliki bidang polyhedral tertentu. Bidang muka yang licin dalam suatu kristal di dalam kristalografi dan mineralogi biasanya bersifat anisotrop dan tembus air. Sedangkan dalam mempelajari ilmu mineralogi berarti akan membahas tentang mineral di mana merupakan benda padat homogennya yang ada di alam dengan komposisi kimia tertentu dan mempunyai atom yang teratur dan biasanya terbentuk secara alami. Adapun 7 sistem kristal yang sering diketahui yaitu 1. Isometrik. Ciri-cirinya sebagai berikut. Jumlah sumbu ada 3. Axial ratio A sama dengan B sama dengan C. Sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Beberapa kelas kristalnya yaitu tetroidal, dioidal, dioploida, hexahedral, hextohedral. Dan contoh mineral antara lain emas, spirit, galena, halit, dan fluorite. Yang kedua, tetragonal. Ciri-cirinya sebagai berikut. Jumlah sumbu ada 3. Axial ratio A sama dengan B tidak ada sama dengan C. Sudut alfa, beta sama dengan gamma sama dengan 90. Beberapa kelas kristalnya yaitu piramid, bipiramid, diatrigonal piramid, diatrigonal bipiramid, besiofonit, tetrahedral, sklenhedral. Contoh mineralnya antara lain yaitu rulit, audenit, pyrolusite, lausitit, dan fosfolit. 3. Heksagonal.
Ciri-cirinya sebagai berikut: jumlah sumbu ada 4, A sama dengan B sama dengan D, tidak ada C, sudut alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat, dan gamma sama dengan 120 derajat. Beberapa kelas kristalnya yaitu heksagonal piramid, heksagonal bipiramid, diheksagonal bipiramid, diheksagonal bipiramid, trigonal bipiramid, ditrigonal bipiramid, heksagonal tetrahedral. Contoh mineralnya antara lain dolomit dan apatlit. 4. Trigonal. Ciri-cirinya sebagai berikut: jumlah sumbu ada 4, A sama dengan B sama dengan D, tidak ada C, sudut alfa sama dengan beta 90 derajat, dan gamma sama dengan 120 derajat. Beberapa kelas kristalnya yaitu trigonal piramid, trigonal tetrahedral, ditrigonal piramid, ditrigonal scalendohedral, dan rhombohedral. Contoh mineralnya antara lain tourmaline dan cinnabar. 5. Autonomik. Ciri-cirinya sebagai berikut: jumlah sumbu ada 3, A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Beberapa kelas kristalnya yaitu bisphonoid, piramid, dipiramid, dan contoh mineralnya antara lain stibnite, cehol-beryl, argonit, dan wheatite. 6. Monoklin. Ciri-cirinya sebagai berikut: jumlah sumbu ada 3, A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, sudut alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat, tidak sama dengan gamma. Beberapa kelas kristalnya yaitu sphevonoid, doma, prisma. Contoh mineralnya antara lain azurit, malesit, kolomoid, gypsum, dan epidot. Yang terakhir yaitu adalah triklin. Ciri-cirinya sebagai berikut: jumlah sumbu ada 3, A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, sudut alfa tidak sama dengan beta, tidak sama dengan gamma, tidak sama dengan 90 derajat. Beberapa kelas kristalnya yaitu pediol dan pinaxoidal. Contoh mineralnya antara lain albit, anortit, lebortit, kolonit, nisolit, dan antoklas. Nah, itu 7 sistem kristal yang saya sebutin. Kesimpulan, kristalografi merupakan penyusun mineral yang berbentuk padat serta homogen, pendapat tembus cahaya atau sinar karena sifat kristal itu sendiri, dan serta sifatnya yang tidak dapat diuraikan oleh senyawa lain dan proses keterbentukannya secara alami. Dan serta bentuk tersebut dapat diklasifikasikan menggunakan hukum geometri, dan sistem kristal merupakan pengelompokan yang berdasarkan pada perbandingan panjang, letak posisi, dan jumlah serta nilai sumbu. Tegaknya dalam mempelajari dan mengenal bentuk kristal secara detail perlu diadakan pengelompokan yang sistematis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.